Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir As-Sa'di atau dikenal juga dengan nama Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan di Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-32. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-31, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita ya tentang awal permulaan penciptaannya Adam alaihissalam. Nah, sekarang di ayat yang ke-32 ini lanjutan tentang protesnya para malaikat ya terhadap Allah, kenapa Allah menciptakan makhluk yang nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Qalu subhanaka. Nah, nah bunyi ayatnya ayat yang ke-32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, subhanak, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ya, sungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat ini merupakan bentuk pengakuan para malaikat akan keterbatasan ilmu yang mereka punya. Nah, qalu subhanaka ay nunazzihuka minal i'tiradi minna 'alaika wa mukhalafati amrika. Nunazzihuka artinya kami mensucikanmu minal i'tiradi minna 'alaika dari bantahan kami kepadamu. Ya, maksudnya ya ketika di ayat sebelumnya ya para malaikat mengatakan ya di ayat sebelumnya ya yang dikatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima dan seterusnya. Nah, maka sekarang di ayat yang ke-32 ini ya setelah Allah perintahkan mereka untuk memberitahukan apa nama-nama dari benda-benda tersebut, mereka mengatakan subhanaka, artinya maha suci engkau ya dari hal-hal yang kami sebutkan tadi. Itu kami nisbatkan kepada Adam, bukan kepada engkau ya Allah. Nah, wa mukhalafati amrika, ya, dan kami mensucikanmu dari menyelisihi perintahmu. Ya, artinya kami tidak menjawab ini karena kami tidak tahu, bukan karena kami menyelisihi perintahmu. La ilma lana biwajhin minal wujuh. Ya, la ilma di situ. Ya, la nafiyah. La ilma artinya tidak ada ilmu dari segala sisi. Ya, sama sekali tidak punya ilmu sedikit pun. Ya, la ilma, makanya bentuknya nakirah di situ ya. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Iyahu fadlan minka wa juda, ya, yang telah engkau ajarkan kepada kami sebagai fadlan minka, ya, bentuk keutamaan darimu, ya, waju dan ya, dan juga bentuk ya kedermawananmu. Ya, innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Al-alim alladhi ahata ilman bikulli syai'. Al-alim maknanya adalah alladhi ahata ilman bikulli syai', yang ilmunya melingkupi segala sesuatu. Nah, fala yagibu anhu wa la ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard wa la asghara min dzalika wa la akbar. Tidak ada yang luput darinya, tidak ada yang hilang dari Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah meskipun seberat biji zarrah di langit maupun di bumi. Wala asghara min dzalika wala akbar, tidak pula yang lebih kecil dari biji zarrah atau yang lebih besar darinya. Kemudian Al-Hakim mananya adalah man lahul hikmatut tamah, yaitu zat yang memiliki hikmah yang sempurna.
allati la yakhruju anha makhluqun wa la yasaddu anha ma'murun. Itu ya, hikmah yang tidak akan keluar darinya ya seorang makhluk pun. Ya, la yakhruju anha makhlukun, artinya hikmahnya Allah itu mencakup ya makhluk seluruhnya, dan hikmah itu ya tidak keluar dari makhluk itu sendiri. Artinya ya hikmah ya sebagaimana yang Allah miliki tidak ada pada diri makhluk-makhluknya. Wala yasaddu anha ma'murun. Ya, fama khalaqa syai'an illa lihikmatin wala amra bisyai'in illa lihikmatin. Naam. Wala yasadda anha ma'murun. Tidak ada yang luput darinya makmur. Makmur artinya yang diperintahkan. Ya, fama khalaqa syai'an illa lihikmah. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali atas dasar hikmah di belakangnya. Wala amara bisyai'in illa lihikmah. Dan Allah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali karena hikmah. Nah, ini makna dari kalimat di atas ini. La yakhruju anha makhlukun. Perhatikan di sini. La yakhruju anha makhlukun. Nah, itu dijelaskan di kalimat selanjutnya. Ma khalaqa syai'an illa lihikmah. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu, berarti makhluk maksudnya. Tidaklah Allah menciptakan makhluk kecuali karena hikmah. Berarti maksudnya di sini adalah tidak ada makhluk yang tercipta siapapun apapun bentuknya kecuali dia tercipta karena hikmah dari Allah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya wala yasadda anha ma'murun, maknanya dijelaskan di kalimat selanjutnya. Ya, dijelaskan di kalimat selanjutnya wala amara bisyai'in illa lihikmah. Tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali karena hikmah. Ya, artinya tidak ada makmur yang keluar dari hikmahnya Allah. Tidak ada satupun hal yang Allah perintahkan yang keluar dari hikmahnya Allah. Ya, begitu pula tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang dia tercipta tanpa memiliki hikmah. Ya, misalkan iblis, mungkin kita berpikir, apa sih hikmah diciptakannya iblis? Toh dia akan berbuat kerusakan saja, pasti ada hikmahnya. Ya, atau ulat, misalkan makhluk yang kecil, apa sih ulat ini? Ya, atau serangga, misalkan, apa sih hikmahnya Allah ciptakan makhluk kecil ini yang ya hanya bisa merusak tanaman saja misalkan. Ya pasti ada hikmahnya dan tidak semua hikmah itu diketahui oleh manusia. Lantas hikmah itu sendiri apa maknanya? Hikmah itu sendiri maknanya adalah wada'u syai', meletakkan sesuatu fi maudhi'ihi laiq bihi. Meletakkan sesuatu di tempat yang pas, di tempat yang sesuai dengannya. Nah, itu namanya hikmah. Orang ya, berbicara ketika ya, waktunya memang untuk berbicara dan dia diam ketika memang waktunya dia diam. Ya, ini namanya hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang disebut dengan orang yang bijaksana. Ya, orang yang berilmu belum tentu bijaksana. Ya, tapi orang yang berbijaksana ya pastilah dia berilmu karena dia mengilmui kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Ya, tingkatan yang tinggi. Nah, maka hikmah meletakkan sesuatu pada tempat aslinya, analoginya ya orang pakai topi ya di kepala. Ya, ketika ada orang meletakkan atau memakai topinya di kaki, maka ini perbuatan yang menyelisihi hikmah. Nah, manusia tidak seluruh perbuatannya itu didasari oleh hikmah. Banyak di antara kita melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada hikmah di baliknya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun ketetapan dan perbuatan Allah kecuali ada hikmah di belakangnya. Makanya para ulama mengatakan af'alullahi ta'ala manutatun bil hikmah. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan hikmah. Ya, tidak seperti perbuatannya manusia. Fa'aqarru wa'tarafu bi'ilmillahi wa hikmatihi wa qusurihim. Ya. Maka mereka, itu para malaikat, aqarru mengakui. Ya, wa'tarafu mananya sama. Mereka mengakui ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Wa qusurihim, mereka juga mengakui kekurangannya mereka.
an ma'rifati adna syai'in, ya, kurangnya mereka dalam mengilmui sesuatu yang sangat kecil, ya, padahal kecil tapi ya mereka tidak mengetahuinya. Wa'tirafuhum bifadlillahi alaihim wa ta'limuhu iyyahum ma la ya'lamun. Mereka juga mengetahui dan mengakui akan kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, wa ta'limuhu iyyahum ma la ya'lamun. Ya, bagaimana Allah mengajarkan kepada mereka hal-hal yang tadinya mereka tidak ketahui. Nah, nah, berarti ya di dalam ayat ini ya ada gambaran tentang ya, pengakuan para malaikat atas kelemahan mereka dalam masalah ilmu dan pengakuan mereka bahwasanya ilmu hanyalah berasal dari Allah. Mereka menyucikan Allah dari segala kekurangan dan mereka mengagungkan Allah dengan nama Al-Alim dan Al-Hakim. Itu sebagai bentuk pengakuan mereka terhadap kesempurnaan ilmu dan hikmahnya Allah dalam hal penciptaan dan dalam hal memberikan perintah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya manusia harus menyadari bahwasanya ilmu itu adalah karunia dan rezeki dari Allah, bukan murni hasil usaha sendiri. Ya, ya, bahkan para ulama mengatakan mengakui ya hudud atau mengakui keterbatasan diri kita adalah adab yang sangat besar dalam menuntut ilmu. Nah, maka ya, di sini juga ada perintah untuk bersikap rendah hati terhadap Allah dan sesama makhluk, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk ayat yang ke-33. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.